Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan dais natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan cagup-cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dais Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi, KIP, DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan cagup-cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan cagup-cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan Cagup-Cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan Cagup-Cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Camplats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan cagup-cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan Cagup-Cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi, KIP, DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan cagup-cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya? Kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan cagup-cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Adapun gugatan CLS dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut dilayangkan oleh dua penggugat, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Kedua penggugat ini didampingi oleh pengacara Muhammad Taufik selaku kuasa hukum mereka. Taufik lantas memprediksi proses mediasi gugatan ini tidak akan menemui titik kesepakatan alias berakhir buntu atau deadlock. Menurutnya, mediasi seharusnya dihadiri langsung oleh para prinsipal, di mana Top Taufan dan Bangun Sutoto sudah hadir di pengadilan. Namun Jokowi selaku tergugat tidak menampakkan batang hidungnya. Taufik pun menilai ketidakhadiran Jokowi menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi. Bahkan tawaran mediator agar Jokowi hadir secara virtual melalui conference call pun disebut ditolak pihak tergugat. Ketidakhadiran Jokowi di proses persidangan perkara tudingan ijazah palsu pun menimbulkan pertanyaan. Sebab pria kelahiran Solo 21 Juni 1961 itu dulu sempat beberapa kali mengaku siap menjalani sidang dan membuka ijazahnya di pengadilan. Pada akhir Mei 2025, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah kepada publik tetapi hanya di pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang menyebut kasus tudingan ijazah palsu ini bisa lebih mudah jika tinggal ditunjukkan saja. Jokowi mengaku menunjukkan ijazah di pengadilan agar tudingan kasus ijazah palsu tersebut cepat selesai. Pada awal Mei 2025, Jokowi juga mengaku siap dan akan hadir dalam persidangan setelah proses mediasi terkait gugatan ijazah palsu terhadap dirinya menemui jalan buntu. Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis. Kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Refli Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Champlats. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan Cagup-Cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya, kata Yulianto dikutip pada Rabu, 22 Oktober 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan, mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM, Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.
Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi